Teman-teman, terima kasih Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan kembali lagi kita akan sharing bersama. Kali ini teman-teman, saya ingin menyinggung tentang sebuah hukum semesta yang disebut sebagai hukum kompensasi. Satu hukum semesta teman-teman yang akan memberikan kompensasi atas segala niat baik kita, imbalan atau balas atas segala perbuatan baik kita. Nah, bagaimana pembahasan lengkapnya? Sabar sebentar teman-teman. Saya minta waktu kepada Anda barang 1 menit saja untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu ini berkaitan dengan satu video yang saya upload khusus untuk pelanggan channel ini. Ada satu tulisan di kolom komentar teman-teman yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya jualan ilmu juga bang. Komentar tersebut teman-teman terus terang membuat hati saya deg. Saya tidak membantah komentar tersebut. Saya tidak menyangkal atau mendebat. Tetapi komentar tersebut membuat hati saya benar-benar tersentuh, bahkan seperti tertusuk. Saya seakan-akan diingatkan dan disadarkan akan sebuah niat, di mana awal dari saya membuat channel ini adalah untuk berbagi pengalaman. Saat itu kondisi saya sedang terpuruk. Guru saya mengatakan bahwa untuk bisa memperbaiki keadaanmu, selalu berbuatlah baik, berbagilah kepada orang lain. Karena waktu itu saya benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk saya bagikan. Akhirnya saya mempunyai ide yang disetujui oleh guru saya untuk berbagi pengalaman hidup. Akhirnya saya buatlah YouTube ini. Saya senang, saya bahagia, saya bersyukur saya bisa berbagi ilmu pengalaman yang mudah-mudahan bisa memberi nilai manfaat baik untuk Anda. Tetapi kemarin saya melakukan sebuah kesalahan, sebuah kekilafan. Setelah saya menceritakan ini kepada pembimbing saya, ternyata betul bahwa saya sedang melakukan kesalahan. Sebenarnya tidak masalah saya membuat video khusus untuk pelanggan. Yang salah adalah ketika saya membagikan ilmu itu dan meminta Anda untuk bergabung dulu menjadi pelanggan dengan membayar sekian rupiah. Kesalahannya adalah apa? Di situ saya mengingkari atau lepas dari niat baik saya untuk berbagi. Guru saya mengatakan bahwa jika engkau berbagi, berbagilah ikhlas. Jangan mengharapkan apa-apa. Di situ saya merenung teman-teman. Dan satu tulisan di kolom komentar benar-benar mengingatkan saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah memberikan komentar tersebut. Dan berangkat dari situ, untuk semua video-video saya yang berisikan tentang sharing pengalaman, nanti akan saya upload secara publik, jadi Anda tidak harus masuk menjadi pelanggan. Namun khusus Anda yang memang sudah berlangganan channel ini sebagai pelanggan, saya tetap akan memberikan sebuah apresiasi khusus dalam mungkin bentuk yang berbeda. Ya, dengan demikian saya sekali lagi melalui video ini mohon maaf atas kekilafan tersebut dan izinkan saya untuk bisa terus berbagi kepada Anda dengan niat yang tulus. Mari kita sama-sama bisa sharing. Mari kita sama-sama bisa saling peduli. Mari sama-sama kita bisa saling memberikan semangat. Tujuan saya itu, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami, bisa memaklumi apa yang saya rasakan saat ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Dan baik, kita lanjutkan video ini, di mana saya ingin berbagi pengalaman tentang hukum kompensasi. Hukum ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi teman-teman, yaitu berbagi. Hukum kompensasi itu menyebutkan bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, kebaikan dalam bentuk apapun ya, dan kita lakukan secara ikhlas, itu akan mendapatkan sebuah ganjaran teman-teman. Akan mendapatkan sebuah ganjaran, atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan tadi itu akan dikembalikan lagi kepada kita dalam berbagai bentuk hal baik ya, menjadi sebuah berkah tersendiri bagi kita, meskipun bentuknya berbeda-beda. Mungkin dalam bentuk kesehatan yang baik, mungkin dalam bentuk lingkungan sosial yang baik, Anda memiliki teman-teman yang baik, Anda memiliki posisi jabatan yang baik, ataupun mungkin juga Anda mendapatkan penghasilan yang baik, kehidupan yang baik, dan lain sebagainya ya. Satu contoh, Anda berbagi kebaikan uang, Anda memberi sedekah uang. Nah, ketika Anda memberi sedekah itu dengan tulus, maka
semesta itu akan membalas kebaikan Anda atau ketulusan hati Anda tadi dengan hal yang baik juga. Meskipun terkadang bukan berupa uang, ya, bisa berupa hal yang lain. Nah, hukum kompensasi ini teman-teman adalah hukum semesta yang memang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk ada di semesta ini. Artinya hukum itu memang berlaku di semesta ini sudah dari awalnya, ya, bukan kita manusia yang mengadakan, bukan. Nah, oleh karena itu terkadang, ya, mungkin juga ada di antara Anda yang terkadang kok tidak mendapatkan apa-apa ya dari tindakan saya, padahal saya sudah berbagi kepada orang lain, kepada fakir miskin. Saya sudah berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, tetapi kok saya tidak mendapatkan apa-apa. Katanya hukum kompensasi menyebutkan perbuatan baik apa yang kita lakukan itu akan kembali menjadi berkah baik bagi kita. Mungkin Anda pernah mengalami itu teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman ada sebuah kunci dari hukum kompensasi ini. Kuncinya adalah bahwa hukum kompensasi ini hanya berlaku, ya, atau hanya bisa terkoneksi dalam kehidupan kita ketika kita melakukan tindakan tersebut dengan tulus dan ikhlas, ya. Jadi dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, ketika mungkin ya kita memberikan sedekah, kita memberikan derma, kita memberikan sumbangan, misalnya berupa uang atau berupa apapun, dan kemudian kita mengharap bahwa suatu saat pasti Tuhan membalas kebaikan saya, atau mungkin ya mudah-mudahan saya mendapatkan berkah dari perbuatan baik saya. Nah, ini ternyata teman-teman, ini belum akan terkoneksi dengan hukum kompensasi. Kenapa demikian? Sebab kita sudah mengharap, ya, kita mengharapkan imbalan, kita mengharapkan berkah, ya. Nah, ketika kita mengharap, ini artinya kita tidak melakukannya dengan tulus, kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Maka hukum penggantian atau hukum kompensasi ini tidak akan bekerja teman-teman. Tidak akan bekerja, tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada tadi niat tulus dan ikhlas tadi, ya. Oleh karena itu ada banyak orang yang memberikan saran, memberikan sebuah masukan. Ya, kalau kita berbagi, berbagilah dengan ikhlas. Jangan diingat-ingat lagi. Sebenarnya bukan pada jangan diingat-ingat lagi poinnya, tetapi sudah ikhlaskan. Jangan mengharap. Ya, jangan mengharap. Ketika kita mengharap, artinya kita tidak ikhlas. Ya, ikhlas dan tulus itu adalah ketika kita tidak mengharapkan sesuatu apapun sebagai balasan atas tindakan kita. Ya, seandainya maaf kata Anda berbagi sesuatu agar nanti pada akhirnya Anda dikenal, ya, itu artinya Anda berbisnis, ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Hukum kompensasi tidak akan bekerja pada tindakan ini. Tetapi ketika Anda melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan biar Anda dikenal, biar penghasilan Anda banyak, ya, tanpa mengharapkan itu, artinya hukum kompensasi mungkin akan bekerja dalam tindakan Anda, ya. Jadi kunci utama dari hukum kompensasi ini adalah tulus dan ikhlas. Segala niat baik kita, segala perbuatan baik kita, segala amal kita itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, ya. Ini sudah jaminan, ya teman-teman, sudah jaminan, bahkan sudah menjadi sebuah ketetapan hukum di semesta bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, maka apa yang kita lakukan pasti akan mendatangkan berkah, mendatangkan hal baik. Anda akan mendapatkan balasan baik dari setiap perbuatan baik Anda yang Anda lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa sebenarnya yang akan membalas segala perbuatan baik kita? Apakah orang yang sudah kita baikin? Apakah orang yang sudah kita tolong? Orang yang sudah kita bantu? Atau mungkin orang lain? Konsep dari hukum kompensasi ini teman-teman
menyebutkan bahwa Tuhan ya melalui semesta ini itulah yang akan memberikan balasan atas segala kebaikan kita ya. Jadi balasan itu adalah berkah atau hal baik yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Wujud dan rupanya pun ya ini berbeda-beda teman-teman. Misalnya Anda seperti di awal saya sebut, Anda berderma atau bersedekah dengan uang Anda, belum tentu Anda nanti akan mendapatkan hal baik berupa uang. Bisa jadi atau bisa saja Anda mendapatkan berkah atau hal baik dalam rupa lain. Mungkin kesehatan Anda mulai membaik ya. Mungkin Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Apapun itu teman-teman, semesta yang akan mengaturnya ya. Itu. Nah, hukum kompensasi ini teman-teman ternyata bukan hanya berlaku bagi Anda yang atau bagi kita yang berbuat baik kepada orang lain, tetapi segala perbuatan baik kita itu akan mendapatkan balasan yang baik atau akan dikembalikan lagi ke dalam kehidupan kita berupa hal-hal baik ya. Anda yang mungkin melakukan sebuah perbuatan baik dengan tulus, mungkin menolong kucing yang sedang membutuhkan pertolongan, atau waktu di jalan mungkin Anda membantu orang yang sedang mogok kendaraan, atau mungkin sekedar Anda membantu mengambilkan tas orang yang terjatuh, atau apapun itu, segala hal baik, termasuk juga hal-hal baik yang Anda lakukan di semesta ini ya. Anda dengan tulus dan ikhlas membersihkan saluran air yang ada di kompleks tempat tinggal Anda ya. Jadi segala hal baik, segala hal positif yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, itulah yang akan dikembalikan lagi kepada kita melalui hukum kompensasi tadi berupa hal-hal yang baik juga. Sekali lagi saya tekankan, kuncinya adalah ketika Anda melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Mungkin Anda pernah melihat di lingkungan Anda, kok ada orang yang baik, orang yang selalu berbagi, orangnya suka menolong, tetapi kenapa yang didapatkan dalam kehidupannya justru hal-hal buruk? Sementara mungkin ada orang yang berbuat baiknya sedikit ya, setiap kali memberikan sumbangan nilainya sedikit, tetapi kok hidupnya sepertinya mujur terus, sepertinya rezekinya lancar. Nah, bisa jadi teman-teman, perbedaan itu terletak pada niatnya tadi. Apakah benar-benar yang dilakukan itu didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas, atau sebaliknya, ada pamrih tertentu, ada niat tertentu, mungkin maaf kata, mengharapkan sebuah imbalan, mengharapkan sebuah pamrih. Jadi, yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, atau yang menentukan perbuatan kita menjadi berkah ataukah tidak, yaitu dilihat dari dasar ya, dasar niat kita. Apakah kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, ataukah kita dengan pamrih ya. Termasuk juga hati-hati kita teman-teman ketika kita menyumbang ya, memberikan bantuan dengan diiming-imingi sesuatu dan kita tertarik dengan iming-imingnya tadi. Artinya pemberian kita tadi itu termasuk tidak didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas, sebab kita memberikan sumbangan tadi oleh karena iming-iming tadi ya. Itu teman-teman. Jadi inti atau maksud dari video ini adalah saya ingin mengatakan kepada Anda juga bahwa memang segala sesuatu niat ya agar menjadi baik itu harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Guru saya berkali-kali mengatakan itu kepada saya. Apapun perbuatan yang kamu lakukan ya, terutama perbuatan-perbuatan yang kamu niatkan baik, itu haruslah kamu dasari dengan niat yang tulus dan ikhlas. Jangan sampai oleh karena kamu melihat ada satu peluang yang menguntungkan buat kamu, maka kamu lupa dengan niat tulusmu, dengan niat baikmu tadi. Maka ketika niat itu kemudian berubah menjadi
satu pamrih, maka niat itu tidak lagi tulus dan ikhlas, sehingga niat kamu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kurang lebihnya itu wejangan yang disampaikan kepada saya, dan itulah yang menjadi inti dari video ini, bahwa ada hukum di semesta ini yang kita sebut sebagai hukum kompensasi, di mana segala hal-hal baik atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka semesta akan mengembalikan lagi kepada kita hal-hal baik dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk atau wujud dari kompensasi atas perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Dan ini sudah merupakan hukum, teman-teman, hukum semesta. Jadi ketika Anda melakukan sebuah perbuatan baik dengan tulus dan ikhlas, Anda tidak perlu mengharapkan balasan apapun. Tidak perlu, sebab semesta pasti akan membalas kebaikan Anda. Namun ketika Anda justru mengharapkan imbalan atau balasan, justru di situ Anda akan kehilangan balasan itu. Sebab hukum semesta, yaitu hukum kompensasi tadi, tidak berlaku pada saat Anda mengharapkan pamrih. Ya, mudah-mudahan Anda menangkap isi dari video ini. Ambil yang baik, teman-teman, yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Ya, dan sekali lagi, terima kasih Anda sudah mendukung channel ini, sudah menyimak video ini. Nantikan video berikutnya, saya punya satu materi yang cukup menarik. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, ya, tentang keuangan. Jika video sebelumnya membahas bagaimana kita menganggap bahwa uang itu adalah rezeki, uang itu adalah sebuah anugerah, uang itu menjadi satu kebutuhan pokok dalam hidup kita. Video berikutnya nanti adalah bagaimana kita mengundang lebih banyak uang. Ada satu teknik, ada satu cara yang saya pelajari selama saya terpuruk, teman-teman. Tuhan menunjukkan jalan bagaimana kita mengundang lebih banyak uang. Nanti akan saya bagikan kepada Anda di video berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap menyimak channel ini, ya. Terima kasih sekali lagi, teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Terima kasih Anda sudah mendukung channel ini, sudah memberikan semangat kepada saya. Doa terbaik saya untuk Anda, mudah-mudahan tetap semangat, yakin, optimis bahwa segala impian Anda akan terwujud, ya. Doa-doa Anda akan segera terkabulkan, dan pada akhirnya Anda akan mengucapkan selamat tinggal kepada keterpurukan dan selamat datang kepada kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.